Shalom saudara, apa kabar? Bagaimana keadaan saudara? Apakah sudah melakukan kasih, mengerjakan kasih? Karena kita sudah belajar soal kasih dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Dan sebelum kita mengekspos lagi tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13, kembali saya undang untuk tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang penuh kasih, tolong kami semua, agar kami semua yang dengarkan program ini bisa hidup dalam kasih, bisa saling mengasihi, sehingga akhirnya hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita sudah mempelajari dalam beberapa pertemuan kemarin tentang apa itu kasih. Ya, kita sudah mempelajari tentang kasih itu kata Paulus yang utama, punya segala-galanya. Bisa ingat nggak? Bisa bicara dengan banyak bahasa manusia, bisa bicara dengan bahasa malaikat sekalipun, bahkan bisa penuh nubuat, nubuatannya hebat, bisa juga mengetahui semua rahasia, ya rahasia nggak ada yang di mata dia, nggak ada yang rahasia gitu, semua telanjang. Kemudian punya pengetahuan yang luas. Tapi kalau semua itu tidak punya kasih, yang punya itu semua nggak bisa mempraktekkan kasih, kata Paulus. Dia membahasakan pakai bahasanya sendiri loh. Dia tuh hebat banget. Ya, dia tidak menunjuk orang, tapi dia membahasakan sendiri. Kalau aku bisa semua itu, tapi aku tidak mengasihi, maka semua itu tidak berguna. Nah, kita coba belajar lagi, lebih dalam lagi tentang 1 Korintus 13. Karena kalau mau ngomongin soal kasih dalam perspektif kacamata Kristen, maka pasal-pasal ini tidak bisa kau abaikan gitu ya saudara. Karena perikopnya saja judulnya kasih. Maka tentu Bapak Ibu dan saya harus membaca ini, mendalami ini ketika kita mau mengeksposisi tentang makna kasih dalam iman Kristen. Yuk kita sekarang baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 ya. Sama-sama kita baca. Dikatakan demikian. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia di sini sudah saya berulang-ulang dalam beberapa program sebelumnya. Ia di sini adalah kata ganti dengan terhadap kasih. Jadi kalau dibahasakan dengan agak panjang, di ayat 6 ini dikatakan, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tapi ia bersukacita, tapi kasih bersukacita karena kebenaran. Ya, jadi kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, jadi misalnya gini loh, maksudnya gimana sih kasih tidak bersukacita ketika ada ketidakadilan? Misalnya contoh, kalau kita misalnya melihat orang yang sedang mengalami musibah gitu, misalnya ada keluarga yang bercerai gitu ya. Kita jangan bisa kemudian bersukacita terhadap hal itu, ya. Kita memang tidak membahas soal apa alasan bercerai itu, tapi ketidakadilan itu terjadi. Ya, karena kalau kita ngomongin keadilan kan tentu ukurannya Alkitab. Dalam Alkitab, keadilan Alkitab adalah tidak boleh bercerai. Jadi ketika ada perceraian, maka itu ada ketidakadilan di situ yang terjadi, yang dikerjakan oleh masing-masing pihak, baik sang suami maupun istri. Dan kita nggak bisa bersukacita, nggak bisa kita bilang, biarin aja lah. Ya, dicerai biarin aja lah. Emang si istri itu mulutnya bawelnya minta ampun, biarin aja lah dicerai sama istrinya. Lagian laki-laki hidung belang punya perempuan di mana-mana. Dia tahu rasa dia. Jangan begitu saudara ya. Jadi belajarlah hidup dalam kasih yang sesuai dengan Alkitab katakan ya. Kasih itu nggak bisa bersukacita. Kita nggak bisa bersukacita gitu melihat ada orang yang sedang dizolimi, mengalami ketidakadilan, ya mengalami aniaya. Saya masih ingat ya cerita, karena itu membekas sekali di kepala saya. Itu karena terjadi ketika awal-awal saya mengalami kebenaran lah, hidup dalam kebenaran, berusaha untuk menghidupi kebenaran ya. Itu soal tsunami di Aceh itu saudara ya. Masih ingat nggak tuh ya? Itu ceritanya tuh nggak mungkin saya lupa ya. Itu tsunami di Aceh itu kan terjadi beberapa saat ketika banyak cerita-cerita ketidakadilan terhadap kita di negeri Aceh sana. Kemudian tiba-tiba ada bencana tsunami. Ya. Saya masih ingat beberapa pendeta, beberapa hamba Tuhan yang sudah melayani cukup punya nama di saat itu yang berkata, ini penghukuman Tuhan atas mereka. Ya, saudara, hal-hal yang sedang dialami oleh masyarakat Aceh saat itu adalah sesuatu yang
luar biasa besarnya. Rumah mereka hancur, keluarga mereka banyak yang binasa, banyak yang mati karena hal-hal tersebut. Ya kita nggak tahu ya saudara ya, apakah itu karena penghukuman Tuhan apa tidak ya. Itu bukan area kita bagi saya sih, karena penghakiman kan urusannya Tuhan ya. Tapi ikut bersukacita gitu ya, membahasakan bahwa inilah pembelaan Tuhan atas kita gitu terhadap bencana itu bagi saya sesuatu yang kurang elok, yang nggak baik. Saya masih ingat sekali habis peristiwa itu nggak lama kemudian Pulau Nias, saudara, yang ketika tsunami Aceh relatif aman gitu ya. Beberapa lama kemudian, nggak begitu jauh lah ya dari tsunami Aceh, tiba-tiba disikat oleh gempa bumi dan gunung berapi, saudara. Saya masih ingat banget itu ya. Ada banyak juga korban jiwa di sana. Yang Nias otomatis, maafkan saya kan, kantong kekristenan gitu ya. Banyak orang Kristen di sana, mayoritas Kristen di sana. Nah, pendeta-pendeta yang tadinya bicara lantang bahwa Aceh sedang dihukum Tuhan. Haleluya, ada pembelaan dari Tuhan untuk kita. Tiba-tiba diam gitu. Ini berarti berdiri dalam dua kaki gitu ya. Kenapa nggak ngomong yang sama tentang apa yang terjadi terhadap Nias gitu, saudara. Nah, oke lah. Ya, itu sudah lalu. Itu pembelajaran buat saya pribadi. Maka sejak saat itu saya nggak berani untuk berkata-kata seperti itu. Terlebih ketika saya tahu kebenaran di dalam ayat yang ke-6 dalam 1 Korintus 13 ini dikatakan, kasih tidak bersukacita. Kita nggak boleh bersukacita. Kita nggak boleh bergembira, ya, ketika kita melihat ada ketidakadilan di situ, ya. Kasih dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, ya, bersukacita karena kebenaran. Jadi ketika ada kebenaran disampaikan, ada kebenaran dinyatakan, ya, maka kita harus bersukacita. Makanya misalnya kalau ada tetangga kita menikah, meskipun tidak beda atau meskipun beda agama dengan kita harus ikut bersukacita loh, saudara. Ya, ada sahabat kita yang beda iman dengan kita, tiba-tiba ada berkat bisa beli mobil, jangan diomongin, nah itu gara-gara dia ke Gunung Kawi kemarin. Jangan begitu juga, saudara ya. Karena punya rumah ya, bisa hidup enak, bukankah itu kebenaran? Bukankah itu yang diajarkan Alkitab bahwa kita sebagai anak Tuhan akan diberkati Tuhan, sebagai umat manusia kita diberkati Tuhan. Manusia ketika diciptakan Tuhan, itu belum Kristen, saudara ya. Baru Adam doang, saudara ya. Itu diciptakan semuanya dulu oleh Tuhan yang indah-indah. Kemudian manusia suruh menikmati saja. Tinggal di Taman Eden yang indah itu. Jadi ketika ada saudara kita, lepas apapun agamanya, sukunya, bangsanya, ketika hidup dalam kebenaran, mendapatkan kebenaran, ya, naik gaji kah, dapat istri cantik kah, dapat suami kaya kah, diberkati bisa punya mobil, punya rumah, kita harus bersuka cita, ya. Jangan kita tidak bersukacita ya. Justru ketika ada orang lain yang sedang susah ya, itu malah kita bersukacita karena hal itu. Ingat ya, kesusahan itu bukan dari Tuhan, malah petaka bukan dari Tuhan. Maka mestinya ini yang kita harus pegang juga. Itu yang kita bisa pelajari tentang kasih pada hari ini. Kemudian kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-7, saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia di sini kembali bicara mengenai kasih. Dikatakan di ayat 7, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih, kalau kau hidup dalam kasih, maka sesuatu yang negatif, sesuatu yang jelek, itu tertutupi dengan kasih kita. Kasih yang keluar dari diri kita. Kita ketemu orang yang mulutnya jahat, ya. Kalau kita hidup dalam kasih, kita bisa terima dia, ya. Kita ketemu orang yang misalnya sering makan teman sendiri gitu ya. Ketika kita akhirnya diperhadapkan untuk berteman dengan dia karena kita punya kasih, kita bisa menutupi segala sesuatu. Saya sudah pernah khotbah ini beberapa minggu yang lalu ya. Istri saya sempat nanya soal ayat ini, bagaimana menerjemahkan ayat ini? Apakah ketika ada kerabat kita, saudara kita, sahabat kita berdosa, kita diemin aja karena kita harus menutupi dosanya? Bukan itu, saya bilang. Dosanya harus kita telanjangi. Kamu salah, kamu harus begini, begitu, begini. Karena firman Tuhan katakan ini. Tapi kalau dia tidak melakukan, dia tidak mau melakukan karena itu pilihan dia, maka kasih kita harus menutupi. Jangan kita umbar kesalahan dia kepada orang lain. Tahu nggak orang ini udah gue kasih ngomong begini, nggak mau denger, makanya dia begini. Rasain aja. Nah, nggak boleh gitu, saudara. Jadi kalau ada suami, mau salah bu, ya karena kau mengasihi, karena kau hidup dalam kasihnya Tuhan,
tutupi kesalahan suamimu itu. Jangan umbar ke banyak orang. Kalau Pak, kau punya istri yang ya berbuat salah, kalau kau sudah hidup dalam kasih, tutupi itu semua dengan kasih yang dari Tuhan itu. Sehingga rumah tangga kalau begini pasti aman, ya. Nggak akan ada perceraian dan lain sebagainya, ya. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu. Dikatakan juga kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Itu maksudnya apa sih? Kalau kau baca pelan-pelan ayat 7 ini bicara mengenai positive thinking, ya. Berpikir yang baik. Itu yang harus dikerjakan kalau Bapak Ibu sudah hidup dalam kasih. Jadi kasih itu nggak pernah berpikir yang negatif. Kasih itu tidak pernah mengharapkan yang negatif. Kasih itu tidak pernah melakukan yang negatif. Be positif, ya. Orang yang positive thinking, orang yang berpikir selalu positif, itu akan menjadi orang yang hidupnya tenang, saudara. Ya. Jadi jangan jadi orang yang dikit-dikit negatif, dikit-dikit curiga, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit mikirin A, B, C, D, E, F, G. Belajarlah untuk berpikir positif. Ketemu pertama kali orang, berpikirlah positif. Ketemu dalam pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, belajarlah positif. Itu yang diajarkan firman Tuhan tentang kasih. Sebagai orang Kristen juga demikian. Kalau kau lagi dengar khotbah, misalnya dengan khotbah saya, belum kenal saya, berpikirlah positif dulu. Jangan langsung menghujat, ya, jangan langsung mendebat dan lain sebagainya, gitu ya. Itu juga diperlakukan kepada orang lain, ya. Karena kau belum kenal dia, ya. Jadi harus positive thinking, karena nggak ada manusia yang sempurna itu. Dan juga jangan biarkan kau punya pemahaman orang harus sama dengan kita. Enggak, orang berbeda-beda. Tuhan ciptakan manusia berbeda-beda. Jadi belajar hari ini tentang kasih. Dikatakan di kisah 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 tadi. Kasih itu tidak boleh bersukacita karena ketidakadilan. Ya. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Ya, 7 dikatakan harus positif. Ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Lagi susah, hidup menderita karena COVID pandemi, COVID-19 ini, tetap positif. Percayalah, meskipun kita diambang krisis ekonomi katanya, percayalah hidupmu dalam kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala yuk, kita doa. Bapak mengucap syukur, di hari ini kami belajar soal kasih dari 1 Korintus 13 ayat 6 dan 7. Dikatakan kami nggak boleh bersukacita kalau kami memiliki kasih ketika melihat ketidakadilan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering gagal dalam menjalankan hal ini. Dikatakan juga di ayat 7, kasih itu harus positif. Ya. Kasih itu harus sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu dikatakan harus percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selalu berpikir yang negatif, berpikir yang jelek dulu, yang buruk dulu, baru memikirkan yang baiknya Tuhan. Ampuni kami, sehingga ke depan kami bisa menjadi pelaku firman, kami bisa menghidupi kasih itu dengan benar di sisa hidup kami masing-masing. Haleluya. Amin. Selamat belajar tentang kasih, kerjakan itu dengan sungguh. God bless you. Lewat program ini juga saya ingin membangkitkan ekonomi dari jemaat, ya. Ada jemaat kami yang usaha di rumah bikin abon, ya. Jadi mereknya Tutitu. Bapak Ibu nanti bisa beli di toko-toko online, ya, di Tokopedia kah, Shopee atau Bukalapak, ya. Ini saya dikirimkan, ya, masih tersegel bagus sekali, ya. Rapat. Saya mau icip, ya. Nah, abonnya rasa sapi premium, ya, rasanya pedas dan gurih. Saya ambil aja langsung, ya, karena buat saya comot aja, ya. Ya, enak. Jadi Bapak Ibu yang suka makan abon, ya, suka praktisan, ada pedesnya, ya, agak pedes sedikit, ya. Jadi yang suka pedes juga bisa cari nanti di Tokopedia atau toko online lainnya. Tutitu, ya, abon sapi premium. Juga ada yang nggak pedas, kalau ada punya anak yang nggak suka pedas, ada yang rasanya manis dan gurih, ya, sama, ya. Cuman ini pedas, ada gambar cabenya. Ini hanya rasanya manis dan gurih. Abonnya enak, ya. Saya kasih ke orang tua saya makan dan anak-anak saya juga makan abon Tutitu ini. Juga saya juga dapat kiriman baru, masih di
apa namanya, Tutitu juga ya. Ini dendeng sapi premium nih, saya buka ya. Masih disegel nih. Ya. Oh, bisa dibuka nggak nih? Dendeng, siapa yang suka dendeng? Ya. Dendeng daging yang digoreng, dikeringkan ya. Saya coba nih. Saya mau icip, agak segelnya cukup ketat nih ya. Ya. Wah. Jadi dendeng, saya langsung comot aja nih. Enak. Jadi Bapak Ibu yang suka dendeng, nggak usah jauh-jauh ya. Enak nih, saya rekomen milik jemaat kami, Tutitu ya, dendeng sapi premium. Pasti kalau beli nanti dipuaskan, makannya lebih enak, lebih sehat pula, dan juga memberkati dong. Jadi kita mau bangun pelayanan digital kami supaya makin jadi berkat, dan juga kami juga lewat pelayanan digital ini mau membuat jemaat juga yang punya usaha di rumah untuk juga bisa maju. Jadi yang mau di-endorse oleh kami bisa kirim makanannya, ada di kolom deskripsi nanti ya, bisa hubungi, nanti kita akan coba bantu untuk mengenalkan agar semuanya jadi berkat dan diberkati Tuhan. Yuk, Tutitu.